Selamat menyambut Minggu Advent yang ketiga. Kita sudah melewati 2 Minggu Advent dengan sehat dan bertekun. Kita merasakan uluran tangan yang tidak berkesudahan dari Tuhan hari demi hari. Marilah mensyukuri semua itu. Di dalam penantian akan kedatangan Yesus Kristus itu, peliharalah hati dan pikiran, supaya tetap terarah kepada Tuhan. Jagalah kekudusan hidup, sehingga ketika Tuhan datang, hidup kita tidak bercacat di hadapannya. Tetaplah berpaut kepada Tuhan melalui firman-Nya, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Maka marilah mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kembali kami bersimpu di bawah hadirat-Mu yang kudus. Melalui firman ini kami rindu mendengarkan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjaga kekudusan hidup kami supaya berkenan di hadapan-Mu. Roh Kuduslah yang membimbing kami. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Perjalanan hidup setiap orang pastilah berbeda-beda. Tetapi secara umum mempunyai persamaan, dalam arti tidak ada yang 100% senang atau 100% susah. Setiap orang pasti pernah mengalami kehidupan yang menyenangkan dan hidup susah, mengalami sukacita dan kesedihan, mengalami keberhasilan dan kegagalan, dan lain sebagainya. Artinya, hidup tidak pernah memberikan kesenangan sepanjang waktu. Pun sebaliknya, hidup juga tidak pernah memberikan kesusahan atau penderitaan sepanjang waktu. Masa depan kita tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita pastikan. Bahkan, kalau kita mencoba merenungkan dan mengingat kembali hal-hal yang sudah kita lalui, barangkali kita pernah berada dalam situasi yang bergembira, tetapi tiba-tiba mengalami peristiwa yang membuat kita bersedih. Atau sebaliknya, ketika kita menghadapi persoalan yang begitu berat dan sulit, sedemikian rupa sehingga kita merasa bahwa tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Tetapi ternyata di luar dugaan, ada solusi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di dalam iman, kita merasakan adanya campur tangan Tuhan yang berkuasa menolong kita. Begitu banyak kesaksian orang-orang percaya dalam hal ini, yang semuanya menyadarkan kita bahwa Tuhan ternyata tidak meninggalkan kita. Perbuatannya sungguh ajaib, kasih-Nya tercurah tidak berkesudahan. Hal yang sama juga dialami oleh umat Israel ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan dari pembuangan Babel. Menjadi orang buangan selama 70 tahun bukanlah waktu yang singkat. Penderitaan dan rasa putus asa, merasa terhina dan kerinduan akan kampung halaman menyatu, melahirkan rasa penyesalan dan meruntuhkan pengharapan. Sebab mereka tidak punya daya apa-apa untuk keluar dari negeri orang, apalagi di bawah penguasaan raja yang sangat kuat. Akan tetapi, mukjizat terjadi sebagai pemenuhan atas janji Tuhan. Tidak terduga sama sekali. Maka umat Israel bersukacita atas peristiwa itu. Itulah yang akan kita dengarkan melalui khotbah epistel pada Minggu Advent yang ketiga, sebagaimana tertulis di kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perikop ini merupakan pengakuan pemazmur akan kuasa Tuhan yang membebaskan umat Israel dari pembuangan Babel. Intisari dari nats ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan memulihkan Sion. Dengan segenap hati pemazmur berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Dalam konteks pembacaan kita, memulihkan dimaksud sebagai tindakan yang menyelamatkan dan membebaskan Sion dari penjajahan dan penderitaan. Untuk memahami dengan tepat bagaimana suasana hati umat Israel atas pemulihan yang terjadi, maka perlu sejenak kilas balik tentang peristiwa 70 tahun sebelumnya, ketika Allah menghukum umat Israel atas dosa-dosa pelanggaran mereka yang berkhianat dan berpaling dari Allah dan menyembah dewa-dewa Baal dan Asyera. Allah menghukum mereka melalui Raja Nebukadnezar dari Babel yang menghancurkan kerajaan Yehuda, menawan umat Israel dan membawanya ke kerajaan Babel dengan status orang buangan yang terjajah. Mereka meratapi peristiwa itu, menyesali dosa-dosa mereka dan sangat merindukan kampung halamannya. Hidup di dalam pembuangan Babel selama 70 tahun adalah masa yang sangat panjang. Mereka sudah putus asa, tanpa harapan, menunggu uluran tangan dan belas kasihan Allah. Namun harapan yang rasanya tidak mungkin lagi terwujud, ternyata sebagaimana pengakuan pemazmur, Tuhan memungkinkannya terjadi. Tuhan melakukan perkara besar. Semuanya ibarat mimpi, mimpi yang menjadi kenyataan. Oleh karena itu, pemazmur mengajak umat Israel untuk bersukacita. Yang kedua, memohon kembali pemulihan Tuhan atas hidup umat Israel. Setelah kembali dari pembuangan Babel, umat Israel mendapati kampung halamannya yang sudah terlantar. Puing-puing reruntuhan akibat perang berserakan di mana-mana dan tidak terurus. Maka mereka harus memulai kembali menata kehidupan dari titik nol. Situasi itu digambarkan seperti tanah Negeb yang tandus dan kering kerontang di musim kemarau, tidak bisa ditanami apapun. Mereka mendambakan kerajaan Israel seperti tanah Negeb yang subur ketika musim hujan, di mana air mengalir dan tanaman menghasilkan buah. Sekali lagi, umat Israel memohon belas kasihan Tuhan agar mereka diberi sumber-sumber kehidupan, hujan yang cukup untuk usaha pertanian mereka, dan padang yang hijau tempat mereka menggembalakan ternak. Dan yang ketiga, refleksi dan pengharapan pemazmur. Perjalanan kehidupan umat Israel yang cukup panjang sejak dibuang ke Babel dan kemudian dipulihkan kembali ke Israel adalah kisah yang memilukan, penuh ratapan dan penyesalan. Tetapi oleh belas kasihan Allah, kisah itu diakhiri dengan sukacita. Pemazmur menggambarkannya seperti orang yang tetap tabah dan sabar menghadapi kesulitan. Tetapi di ujung penderitaan itu mereka memperoleh kemenangan. Kesaksian itulah juga yang harus menjadi pegangan bagi mereka untuk memulai hidup yang baru. Mereka harus meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan dan melakukan apa yang menjadi tugas mereka, yaitu bekerja dengan keras dan tekun, menabur benih untuk dituai bila saatnya tiba. Di dalam iman, mereka harus bertahan dan melangkah ke masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa pelajaran yang dapat kita peroleh dari kisah pembuangan Babel dan pemulihan oleh Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam nats epistel ini? Dengarkanlah 3 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur di dalam segala hal. Puji syukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Betapapun sulitnya perjalanan kehidupan yang telah kita lalui selama ini, kenyataan bahwa kita masih hidup adalah alasan yang sempurna untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kita terbatas, lemah dan berkekurangan, tetapi dengan penyertaan Tuhan kita bisa survive, bisa bertahan menghadapi bahaya yang setiap saat mengancam kehidupan kita. Untuk semua kemurahan itu, pada tempatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukurlah dengan segenap hati. Bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan amat mudah dan bahkan teramat mudah.
Sejak pagi, siang hingga malam barangkali kita mengucapkan terima kasih bisa puluhan kali. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berterima kasih dengan segenap hati? Di dalam Mazmur pasal 9 ayat 2, pemazmur berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Demikian firman Tuhan. Apakah kita bersyukur dengan segenap hati dan dengan sukacita menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang lain di sekeliling kita? Apakah kita mau dengan segenap hati bersyukur dan bersukacita karena Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita? Sejujurnya, jauh lebih mudah melihat manusia melakukan perkara-perkara besar daripada melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Hal itu disebabkan karena kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak dapat melihat bahwa di balik apa yang dilakukan oleh manusia itu, ada tangan Tuhan yang memungkinkan manusia itu melakukan sesuatu. Tetapi sekalipun kita tidak dapat melihatnya, dengan iman kita harus mengakuinya. Dengan pemahaman itulah, maka kita sepatutnya bersyukur dengan segenap hati. Dan yang ketiga, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Apabila kita sudah percaya dengan segenap hati bahwa tangan Tuhanlah yang memungkinkan kita tiba pada titik sekarang ini, dipulihkan dari keterbuangan akibat dosa, maka sudah selayaknya lah dengan segenap hati pula kita dapat mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan bukan berarti semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi beres dan lancar. Banyak tantangan dan pergumulan, bahkan kesulitan dan persoalan mungkin justru semakin besar. Ibarat petani harus menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan maju menabur benih dengan menangis. Akan tetapi, kalau kita sudah membulatkan hati untuk mempertaruhkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka dengan penuh optimisme kita akan berkata, sekarang menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi nanti akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yesus sudah datang ke dunia menemui kita manusia yang penuh dosa. Apa yang paling diharapkan oleh seluruh umat manusia sudah terjadi, sudah terrealisasi melalui kedatangannya, dan Dia sudah memberikan karunia-karunia-Nya. Tetapi kita juga sedang menantikan kedatangannya kembali. Oleh karena itu, merayakan Advent adalah menantikan apa yang masih akan terjadi, sekaligus memperingati apa yang telah terjadi. Artinya, Advent mengajak kita menatap ke depan, tetapi juga mengajak kita melihat ke belakang. Dengan kata lain, kita berada di antara dua Advent. Kemudian, Advent mengajak kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita hidup sekarang, sesuai dengan topik Minggu Advent yang ketiga. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Dalam menanti kedatangan Tuhan, sudah pasti banyak godaan. Oleh karena itu kita harus waspada. Kita tidak boleh bercacat pada hari kedatangan Tuhan. Maka berusahalah untuk hidup dalam kekudusan. Tuntutan Tuhan ini adalah fixed price, harga yang pas yang tidak boleh ditawar-tawar. Tuhan menetapkan standar yang sangat tinggi kepada orang-orang Kristen karena Tuhan menghargai kita, sekaligus supaya orang-orang lain juga menghargai kita. Hidup kudus berarti lain daripada yang lain, berbeda daripada sekitarnya. Dengan demikian kita memiliki sesuatu yang khas yang dapat kita tawarkan kepada dunia. Tentu sebagai manusia kita memiliki keterbatasan, tetapi jangan menyerah duluan, sebab Tuhan akan menolong dan meneguhkan kita. Persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya, menanti hari kedatangan Tuhan. Selamat menyongsong Minggu Advent yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.